anjuran pemerintah, bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Gereja Betani Bulungan akan selalu menemani setiap minggu pagi melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Jangan lupa minggu depan mengadakan perjamuan kudus. Persiapkan diri saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Damai sejahtera menyertai kita pagi hari ini. Kita kembali di minggu yang kelima ini, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersyukur karena anugerah dan kebaikan yang sungguh luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat buat saudara dan saya pagi hari ini. Amin. Mari kita mau masuk dalam hadiratnya. Kita mau memuji, menyembah karena Tuhan baik. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih buat minggu kelima ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pagi hari ini kami datang membawa setiap pujian syukur kami, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan hati kami, persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau berkati pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus. Umat yang percaya dan diberkati bersama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan ya. Kita mau kecap rasa dan baiknya Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan lihatlah kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan bagi hari ini. Baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberi syukur bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih lagi syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan.
masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan yang indah Tuhan berikan. Kami boleh duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya pujian yang kami bawa bagi-Mu Tuhan. Hanya penyembahan yang kami agungkan, kami tinggikan, kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh. Sanggup menjaga hatiku. Kami mau mendekat Tuhan padamu. Haleluya. Sentuh hatimu. Amin. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Katakan bagimu, pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Dari awal kita akan pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku datang padamu, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Nah Tuhan, kami mau sentuh, biar ku melihat begini kemuliaan-Mu Tuhan. Lihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan
kebanggaan di dalam hidupku, nyanyimu bersinar, lihat kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sekali lagi bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, awal kebanggaan di dalam hidupku, bagimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus, haleluya, sepertimu Yesus Tuhanku. Mari kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, bawa ucapan syukur baginya Yesus Tuhan. Haleluya, bagimu pujian, hormat kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih yang anugerah. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Haleluya. Engkau layak diagungkan Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Umat pun datang pagi hari itu membawa pujian, hormat, syukur hanya bagi. Haleluya, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menerima taburan firman yang menguatkan saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita, pujikan hati ini Tuhan. Haleluya, pujikan hati ini untuk kami serahkan hidup ini untuk Tuhan. Dari awal kita akan pujikan hati
jadikan hati ini kediamanmu. Ku serahkan, amin, hidup ini untukmu. Sekali lagi dari awal kita angkat pujian, dari mana katakan pujian. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Serahkan hidup ini untukmu. Mari jemaat Tuhan, kita mau mati berdiri dan angkat tangan kita. Selalu hambanya bahagia. Haleluya. Lebih lagi dengan iman katakan di hati, di hati ini lalu kamu, di hati ini ada dimanapun Tuhan, dimanapun Tuhan berada, senantiasa. Sekali lagi dengan iman katakan jemaat, haleluya. Di hati ini lalu kamu, di hati ini lalu dimanapun Tuhan berada, senantiasa. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun Tuhan berada, senantiasa. Sekali lagi dimanapun kami berada Tuhan, sekali lagi dimanapun Tuhan berada, senantiasa kau berada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Bapak Surga, kami ucap syukur pada minggu pagi hari ini kami boleh kembali bertemu walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami percaya setiap jemaat-Mu dalam keadaan yang baik dan sehat. Semua diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berdiam untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Bicara pada kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surga, kami berdoa dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada
Minggu pagi hari ini kita masih ibadah secara online dan tidak menutup kemungkinan setiap kita tetap mendapatkan berkat perlindungan daripada Tuhan. Amin. Saudara, akhir-akhir ini kita sering mendengar kalimat keadilan. Keadilan bagi semua orang. Kita juga mengerti bahwa yang namanya adil itu sangat baik buat kita semua. Tetapi kalau adil hanya untuk mencari pembenaran diri, ya kita harus bisa menyikapinya juga dengan baik. Bagaimana cara kita mengartikan kata daripada keadilan tersebut. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang mendasar dan mereka pasti akan berusaha untuk bisa memenuhi akan hal tersebut. Kebutuhan seperti apa? Contohnya untuk bisa dihargai, untuk bisa dicintai. Selama kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan selalu berada dalam pergumulan. Orang tersebut akan selalu berada di dalam masalah. Banyak dari kita sering merasa selalu ada persoalan, selalu ada yang tidak beres. Hal tersebut pasti karena saudara mempunyai satu kebutuhan yang belum terpenuhi dalam kehidupan saudara. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih sebetulnya dari tokoh di Alkitab, apakah mereka juga punya contoh yang bisa kita teladani. Dalam pembacaan Alkitab saya melihat di Kejadian 29, di sana ada wanita yang bernama Lea, kemudian ada lagi Rahel. Lea dan Rahel anak-anak daripada Laban. Di mana kita tahu ada seorang yang namanya Yakub itu bekerja dengan Laban. Yakub berusaha untuk mendapatkan gadis impiannya yang ternyata adalah kakak beradik. Dia jatuh cinta sama adiknya yang namanya Rahel. Jadi kita akan belajar ada yang namanya Lea, ada namanya Rahel. Nah, kita fokus dulu. Saat Yakub ingin memperistri seorang wanita idaman yang namanya Rahel, dia bicara sama Laban. Lalu diberikan persetujuan, tetapi dengan catatan bahwa dia harus bekerja untuk Laban selama 7 tahun. Yakub menyetujui dan saat itu dia pasti akan merasa bahwa keinginannya sudah terpenuhi. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Laban memberikan kakaknya yang namanya Lea. Karena pada zaman tersebut, di daerah tersebut, dianggap tidak baik apabila seorang wanita menikah melangkahi kakaknya. Katakanlah begitu. Dan ini masih terjadi sampai saat ini, beberapa dari kita masih seperti itu. Laban ternyata memberikan Lea karena dianggap Lea kakaknya Rahel dan di daerah tersebut adik nggak boleh melangkahi kakak. Yakub mau nggak mau menerima, tapi dia masih bertanya kepada Laban, saya kan tadi maunya Rahel, kenapa dikasihnya Lea? Akhirnya disetujui lagi oleh Laban, oke, aku kasih lagi yang anaknya yang namanya Lea. Tetapi harus digenapi dulu 7 hari perkawinannya. Baru nanti diberikan anaknya yang lain yang namanya Lea. Dengan catatan juga bahwa dia harus bekerja lagi untuk Laban selama 7 tahun berikutnya. Nah, kita fokus sekarang kepada yang namanya Lea. Bagaimana keadaannya? Tiba-tiba dia harus menikah kepada orang yang dia tidak orang tersebut tidak mencintai dia. Padahal kalau kita lihat, kita tahu sama-sama bahwa
keinginan seorang istri pasti dicintai oleh suaminya. Amin. Dan ternyata ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya itu akan menikah lagi dengan adiknya di hari ke-8 pernikahan mereka, Yakub dengan Lea. Nah, jadi saudara bisa bayangkan keadaan tersebut menjadi satu persoalan yang berat bagi seorang yang namanya Lea. Tetapi apa yang diambil sikap oleh Lea? Kalau saudara baca mulai Kejadian 29 ayat yang ke-17 dan seterusnya, dikatakan Lea itu ternyata bisa mengatasi persoalan tersebut. Memang perbedaan antara Lea dengan Rahel adalah dikatakan Lea tidak berseri matanya, tetapi kalau Rahel itu elok sikapnya, cantik parasnya. Mata Lea tidak berseri mungkin disebabkan karena dia terluka hatinya, dan dia juga menghadapi masalah dengan adiknya yang akan terjadi dalam seumur hidupnya. Tetapi dari cara Lea untuk memberikan nama daripada anak-anaknya, kita lihat nanti mulai ayat yang ke-31, dia itu selalu bisa mensyukuri dan bisa memahami bahwa selalu ada pertolongan daripada Tuhan, pertolongan daripada Allah. Nah, kita lihat mulai di Kejadian 29 ayat yang 31 dan 32. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Nah, jadi anak pertamanya namanya Ruben, karena Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan daripada Lea. Lea yang awalnya mungkin tidak terlalu mengenal akan Allah, mulai mengerti dan mulai mengerti siapa itu Allah secara pribadi. Makanya waktu lahir anak pertamanya dikasih nama Ruben, karena Allah yang memperhatikan segala kesengsaraannya. Nah, banyak kali kita sering mengalami namanya sengsara. Kehidupan kita mungkin kurang baik karena disebabkan kesedihan kita sendiri. Apa yang kita mungkin lakukan di masa lalu, kita tuai saat ini kurang baik. Kalau dulu kita kurang membaca firman Tuhan, nggak mengerti akan firman Tuhan, kita akan bicara bahwa kesengsaraan itu pasti disebabkan oleh orang lain. Tetapi kalau kita bisa mengerti, kita mengerti dan membaca firman Tuhan, pasti kita mengerti bahwa hal itu adalah bagian daripada yang namanya kesalahan kita. Makanya kita bisa memperbaiki supaya kita tidak menjadi sengsara. Nah, seperti Lea tadi, Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan dia. Kejadian 29 ayat 33, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikan pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Jadi Tuhan ternyata juga mendengar setiap keluh kesah kita. Mungkin kita sudah pernah mendoakan suatu hal dalam waktu yang lama. Saudara harus ingat bahwa ternyata Tuhan itu tetap mendengar kita, walaupun belum memberikan jawabannya. Mungkin banyak orang yang tidak dicintai karena sifatnya. Ada juga orang yang terlahir dengan hati yang baik, diapain aja dia senyum. Tapi ada juga orang yang lahir dengan hati yang jahat, nggak diajarin juga. Semboyannya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, kira-kira begitu. Atau seorang itu tidak dicintai karena memang dia tidak mempunyai paras yang cantik. Sedangkan mereka yang berwajah cantik aja selalu bisa mendapatkannya. Jadi selalu ada kata iri. Bahkan iri dengan segala macam kemudahan yang dicapai oleh orang lain.
kita kembali lagi kepada Alkitab bahwa hal ini membuat hati Lea itu dikatakan sedih, terluka. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab di ayat ini, kita bisa selalu berempati dengan kehidupan daripada seorang yang namanya Lea. Kejadian 29 ayat 34, mengandung lagi dia yang ketiga kali, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Jadi udah 3. Lea ingin berusaha mempererat hubungannya dengan Yakub, tapi justru ia mendapatkan yang lebih. Lea mendapatkan yang namanya Allah itu, karena dia selalu mengerti bahwa Allah itu selalu berada di pihaknya. Allah selalu mau diajak kenalan, makanya Lea bisa mengenal akan Allah, dan dikatakan bisa mengalami satu yang namanya lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan Allah. Sejak saat itu dikatakan hidup Lea berubah. Kejadian 29 ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak tersebut Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jadi ada 4. Dalam satu dimensi, kalau kita bisa merasa intim dengan Allah, maka kita akan menghadapi namanya perjumpaan pribadi dengan Allah kita. Demikian juga dengan Lea. Saat ia mendapatkan bahwa dia sudah mulai intim, dia sudah bisa menjumpai pribadi Allah sendiri dalam hidupnya, ia dipulihkan. Dipulihkan oleh siapa? Bukan karena Yakub, tapi karena dipulihkan oleh Allah sendiri. Segala macam luka, segala macam kesengsaraan dia berubah menjadi satu tahap di mana dia mulai bisa bersyukur kepada Tuhan. Apakah masalahnya sudah selesai? Belum, masih ada masalahnya. Tetapi dia sudah bisa menjumpai Allah. Dia sudah bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Makanya dia mulai masuk ke dalam satu tahap yang namanya bisa bersyukur. Kejadian 30 ayat yang ke-9 sampai 11. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa budaknya perempuan dan diberikan kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan seorang laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Gad. Ketika ia mengalami perjumpaan dengan Allah, Lea, Allah bisa menjamah hatinya Lea, dan muncul satu sikap di mana Lea bisa bersyukur. Bagian Lea ialah masuk ke dalam hal yang lebih baik lagi, ke dalam pribadi yang namanya Allah. Nah, tindakan daripada Allah inilah yang membuat Lea merasa bahwa dia mendapatkan satu keuntungan, satu kemujuran. Ada orang yang pandai tapi tidak mujur. Beberapa dari kita pasti punya teman waktu sekolah, pandai sekali, pintar, juara kelas. Tapi keadaannya sekarang mungkin kurang beruntung. Tapi ada juga orang yang pada saat sekolahnya kurang mendapatkan nilai yang bagus. Tapi pada saat kita ketemu sekarang, wah, dia menjadi miliarder, orang yang mujur. Nah, berkat perkenaan, kemujuran, keberuntungan, semua berasal dari Tuhan. Nah, tindakan proaktif inilah yang selalu menyertai orang-orang yang hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Nah, ini kuncinya. Jadi kita bisa mendapatkan kemujuran sesuai yang tadi Lea alami, bahwa kemujuran telah datang buat dia. Karena dia bisa mengubah yang namanya kesengsaraan, dia mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa masuk dalam step di mana dia sudah bisa bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan satu keadaan timbal balik proaktif, memberikan satu yang namanya keberuntungan, kemujuran.
Ayat 12 sampai 13. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Sekali lagi Lea bisa menyebut dia selain daripada beruntung, mujur, dia juga berbahagia. Dikatakan aku ini berbahagia. Padahal masalahnya masih ada, belum selesai. Balik ke kita. Sebagai anak Tuhan, apakah kita saat ini bisa mendapatkan yang namanya bahagia? Jawab secara jujur dengan hati yang paling dalam, apakah kita bisa berbahagia saat ini? Ternyata kebahagiaan itu adalah buah daripada kita selalu dekat dengan Allah. Tuhan sudah menempatkan satu ruang di mana di dalam hati kita tidak bisa diisi apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Itulah tempatnya yang harus kita buat supaya Tuhan bisa bersemayam di tempat tersebut. Di setiap kita pasti ada tempat tersebut. Masalahnya kita mau nggak memberikan ruang tersebut untuk Allah, untuk Tuhan. Atau saudara masih mau mengisi dengan hal-hal yang namanya sengsara, iri hati, kurang adil dan segala macam. Pilihan ada dalam hidup saudara. Jadi dengan kata lain, kita tidak boleh melupakan pencipta kita. Karena kalau kita melupakan pencipta kita atau Allah kita, maka kita tidak akan pernah merasakan namanya bahagia. Ayat berikutnya di ayat yang ke-17 dan 18. Lalu Allah mendengar permohonan Lea, kembali Lea lagi. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Jadi setelah 4, lalu budaknya melahirkan 2 untuk Yakub, dan ini kembali Lea diberikan anak laki-laki yang kelima. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Di kekekalan Allah pasti akan memberikan kita upah. Tapi bukan hanya kekekalan, karena dalam kehidupan ini Allah juga memberikan upah. Upah itu diberikan karena kita sudah lakukan sesuatu. Jadi ada upahnya. Lanjut ke ayat ke-19. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang ke-6. Jadi setelah 4, lalu budaknya 2, ternyata masih ada lagi 2. Jadi ini anak yang ke-6 dari Lea. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena kau telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Hadiah itu beda dengan upah. Upah itu kalau kita melakukan sesuatu. Tapi hadiah, kita nggak lakukan sesuatu, tapi kita juga mendapatkan. Kita pasti ingin mendapatkan sesuatu hadiah yang asalnya dari Tuhan sendiri. Bagaimana caranya? Balik lagi. Contoh Lea, dia bisa intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Sediakan waktu buat Tuhan. Saat kita menjalin hubungan dengan pasangan kita, kita pasti punya satu orang yang kita anggap bisa menolong kita dalam keadaan apapun. Makanya kita sering panggilan gimana? Yang gitu ya. Tolong dong. Saya mau minta tolong ini nih, gitu kan. Nah, walaupun bisa atau nggak bisa, tapi pasangan kita diharapkan untuk selalu bilang, oke, aku datang untuk tolong kamu, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita bisa sediakan waktu buat Tuhan, apapun keadaan kita, mungkin kita lagi setir kendaraan, ataupun kita lagi sibuk bekerja, ataupun kita lagi belajar, sekarang belajarnya juga secara online, kita tinggal bilang, Tuhan,
aku butuh engkau. Pasti dia juga akan mau untuk bisa proaktif di dalam kehidupan kita. Nah itu tadi kita lihat bagaimana Lea bisa dari seorang yang dikatakan kurang percaya, tidak mempercayai akan Allah, sampai dia mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Dia bisa mulai mengatakan namanya bersyukur, merasakannya namanya bahagia, dan dia juga mendapatkan upah dan hadiah yang daripada Tuhan. Bagaimana dengan keadaan seorang wanita lagi yang namanya Rahel? Saudara kalau baca di Kejadian 30 ayat yang pertama sampai ketiga, Rahel itu cemburu kepada Lea dan mengeluarkan kata-kata yang mengancam, sehingga Yakub menjadi marah. Akhirnya ia menyerahkan budaknya Bilha untuk Yakub, sehingga dari Bilha lahir seorang anak laki bagi Yakub. Pertama namanya Dan. Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah dengarnya permohonanku dan diberikan kepadaku seorang anak lagi. Yang kedua, Naftali. Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku menang. Walaupun Rahel menggunakan caranya sendiri untuk bisa menyelesaikan persoalannya, tapi Tuhan itu baik. Dia juga mengingat dan memperhatikan yang namanya Rahel. Padahal Rahel ini adalah wanita yang dicintai pertama kali oleh Yakub. Kejadian 30 ayat 22, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Ternyata Rahel juga tahu datang mencari pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya mengingat akan dia karena dia mulai ingat sama Tuhan. Tuhan mendengarkan doa dan membuka kandungannya. Rahel melahirkan anak bagi Yakub, yaitu namanya Yusuf. Nah, dari kehidupan Lea dan Rahel apa yang kita pelajari? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang maha penyayang dan penuh belas kasihan. Meskipun Lea dan Rahel pernah menggunakan caranya mereka masing-masing untuk bisa menyelesaikan persoalan hidup, Tuhan tetap berbelas kasihan. Tuhan tetap mengingat, memperhatikan, dan memberikan apa yang mereka perlu. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Allah sanggup bekerja dalam segala keadaan. Ketika Lea dan Rahel tahu kembali kepada Tuhan, maka Tuhan dengan kuasanya membuat mereka bisa mengandung dan melahirkan anak-anak bagi Yakub. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita dalam keadaan sulit. Jadi jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Di akhir daripada kehidupan Lea dan Rahel juga mengalami hal yang berbeda. Di musik boleh maju. Saudara baca nanti Kejadian 49 ayat yang ke-29 sampai 32. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, di situ juga dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan di situ juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana dibeli orang Het. Jadi akhir daripada hidup Lea dikuburkan di kuburan keluarga. Gak sembarangan orang itu dikuburkan dalam kuburan keluarga. Ada Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, dan Lea. Tapi kalau saudara baca di Kejadian 35 ayat yang 19, Rahel juga mati lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Saudara kalau baca beberapa tahun yang lalu, kuburannya Rahel ini pernah diklaim oleh PBB itu menjadi masjid. Banyak peperangan, banyak pergumulan yang terjadi di sana. Jadi Lea mengawali dengan keadaan yang tidak baik, tapi terlihat prosesnya menjadi baik dan dia bisa intim dengan Tuhan. Rahel juga mengalami segala yang baik, tetapi hidupnya penuh masalah
dan kita lihat adanya namanya penurunan. Jadi pilihan ada di saudara. Saudara punya masalah, mau mencari keadilan atau saudara mencari Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan, semua akan diberikan. Intim dengan Tuhan, diberkati Tuhan, bisa bersyukur, bisa yang namanya bahagia, mendapatkan upah dan hadiah. Tuhan kita mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang terminta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dari awal kita angkat pujian Bapak Ibu Saudara, terkadang kita merasa tak ada jalan. Terkadang kita merasa Tak ada jalan terbuka. tak ada jalan terbuka, Tak ada lagi waktu. tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tidak pernah berdusta. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, Bagi orang percaya, mujizat nyata. haleluya. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli. Dia peduli Haleluya. persoalan yang kita alami. Namun satu yang yakin, Namun satu yang yakinkan, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. sekali lagi kita katakan, aman pujian itu terima. Dia peduli, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Namun satu yang yakinkan, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Mungkin kita pernah lari daripada Dia, pernah meninggalkan Dia, tapi Tuhan tetap ingin saudara kembali kepada Dia. Saudara harus bisa menemukan Tuhan, temukan cara hidup yang baik supaya saudara bisa bersama-sama dengan Dia, dan Tuhan pasti akan memberikan hadiah upah bahagia buat saudara. Mari saudara kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak sudah sampaikan Tuhan
meteraikan setiap firman yang sudah diberikan pada kami semua, sehingga kami boleh mengaplikasinya dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memberikan perlindungan penyertaan buat mereka. Jauhkan dari segala macam virus yang ada di luar sana Tuhan, sehingga kami dalam keadaan yang baik-baik saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk Gembala Sidang Panario, Tatia melayani Tuhan. Kiranya apa yang dilakukannya semua berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mau akhiri ibadah minggu pagi hari ini. Kami mau kembali melakukan aktivitas kami. Sebelumnya kami ingin mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat yang berlimpah dari surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang telah terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, ada kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Ibadah telah selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya mengundang kembali minggu yang akan datang kita bersama-sama kembali memuji Tuhan di tempat dengan live streaming. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. God bless you.